Afikum. Ini dari Umu Gasbikail. Bisa dibukakan ininya Aki Jali, Umu Gasbikail. Tafadol mau bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadol silakan Dia Agustina. resen. Umu Gasbikail, dia Agustina. Tafadol, apakah masih monitor? Masih mengikuti kajian? Masya Allah, ayamnya siapa? Iya Ustaz, afwan Ustaz, ayamnya berkokok dia Ustaz. Mudah-mudahan malaikat Ustaz. Allahumma amin. Mudah-mudahan Amin, dikabulkan Ustaz. doa kita. Amin ya Allah. Ini anak bacain saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Agustina, nomor handphone. Anak izin bertanya Ustaz, maaf di luar tema. Bagaimana Ustaz jika ada orang sudah berusaha menghapus jejak masa lalu? Masa lalunya udah dihapus nih Ustaz. Buruknya di sosmed, dia sudah berusaha untuk menghapus sampai pakai jasa hapus akun. Tetapi tidak bisa dihapus-hapus Ustaz. Mungkin dulu dia khilaf Ustaz, soalnya dulu dia juga awam. Keluarga jarang memberi ilmu agama. Makanya dia mungkin seperti itu. Apakah tetap jadi dosa jariah Ustaz? Sedangkan dia sudah berusaha untuk lebih baik. Menyesal dan berusaha menghapus walaupun belum berhasil menghapus jejaknya. Masya Allah. Ya muhibbati fillah. Ini salah satu fitnah akhir zaman dan nikmat akhir zaman juga. Di mana orang yang berbuat baik akan dapat mengumpulkan pahala sebesar-besarnya dengan adanya media sosial. Ketika dia menyampaikan sesuatu, dia men-share sesuatu yang bermanfaat, lalu sesuatu itu disampaikan kepada orang lain, diamalkan terus, ya akan jadi pahala buat orang yang menyampaikan ketika dia ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di balik itu, dosa. Kalau dulu kita berbuat dosa, mungkin kita ngajak kawan-kawan gak benar ya, cuma 3-5 orang, ya sudah itu aja, dosa kita itu jariahnya mereka aja. Tapi sekarang kadangkala disebarkan ke ribuan orang yang mereka mengikuti dan mengamalkan dosa-dosa yang kita ajarkan umpamanya pada waktu itu, yang kita kasih contoh umpamanya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, taubat dengan taubatan nasuha. Menyesalin perbuatan itu, meninggalkannya, bertekad untuk tidak mengulangi. Karena ini kaitannya dengan tadi, satu dosa yang akhirnya banyak orang lain yang mengikuti dia. Maka dia berusaha untuk memiliki amal kebajikan yang mengajak orang itu untuk jadi lebih baik. Kalau memang nggak bisa dihapus jejak tersebut, ya anti sampaikan. Sampaikan bahwasanya ana pernah melakukan perbuatan yang mungkin menjadi inspirasi negatif buat orang-orang. Sampaikan bahwa sekarang ana telah bertobat, yang ana lakukan dulu itu salah, mohon semua berhenti mengikutinya, mereka berubah jadi lebih baik. Semoga dengan cara ini, walaupun jejak itu masih ada di mana-mana yang memang nggak bisa dihapus, tapi jejak kebaikan anti juga sudah disampaikan kepada mereka. Artinya mereka kalau masih mengikuti keburukan anti tadi, anti sudah berlepas diri. Seperti contohnya seorang pendeta yang dia pernah memurtadkan banyak orang, lalu dia masuk Islam. Gimana dengan kondisi orang yang sudah dia murtadkan? Ya tugas dia adalah berdakwah, menyampaikan kepada mereka bahwasanya yang dia lakukan dulu tidak benar gitu. Dia sampaikan itu, baik itu via medsos atau apa, sambil dia mengajak orang kepada kebaikan. Kalau ada yang balik kepada jalan yang benar, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang masih dalam kesesatannya, semoga permohonan ampun dia, taubat dia diterima oleh Allah SWT. Karena sejatinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya lebih dari kemampuan dia. Lakukan yang terbaik, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, perbanyak amal soleh, sisanya serahkan kepada Sang Pencipta, dan hendaklah engkau senantiasa berbaik sangka sama Allah. Jangan sampai kondisi yang ada membuatmu putus asa. Akhirnya kayaknya nggak bakal diampuni, itu jangan. Allah itu maha baik. Serahkan sama Allah semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga memotivasi kita semua untuk jadi lebih baik ya. Kita membaca perjalanan hidup Nabi SAW, bagaimana beliau ditentang, bagaimana beliau dicaci, dimaki, bagaimana beliau dibully oleh orang-orang musyrikin. Tapi anjing menggonggong, kafilah berlalu, dan sampai hari ini kita merasakan indahnya Islam ini. Kalau berhenti berdakwah gara-gara diganggu sama orang, ya nggak akan nyampe dakwah itu kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator Bang Dedat, jazakumullah khairan. Mas,